Halo semua, kami dari kelompok 3, peserta Latsar CPNS Kemenkes, gelombang 1, Angkatan 1. Dalam video ini, kami ingin menjelaskan bagaimana penerapan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN di instansi sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Aparatur sipil negara atau ASN merupakan tulang punggung penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai garda terdepan, ASN memegang peranan penting dalam memastikan setiap kebijakan negara dapat diimplementasikan dengan baik, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan bahwa ASN tidak hanya sekedar pegawai, tetapi merupakan profesi yang memiliki kedudukan, peran strategis, hak kewajiban, serta kode etik yang harus dipegang teguh. Menurut pasal 8 dan 9 Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, ASN wajib bebas dari pengaruh politik dan golongan. Artinya, ASN harus netral, tidak memihak pada kepentingan politik tertentu, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. ASN yang netral adalah ASN yang profesional, berintegritas, dan fokus memberikan pelayanan terbaik untuk semua warga negara. Tahukah teman-teman, menurut pasal 12 Undang-Undang ASN, kami sebagai ASN punya 3 peran penting: perencana, pelaksana, dan pengawas. Sebagai perencana, kami bertugas menyusun program dan strategi. Ini bukan sekedar menulis rencana, tapi memastikan setiap langkah punya tujuan yang jelas, terukur, dan memberi manfaat untuk masyarakat. Sebagai pelaksana, tugas kami menjalankan pelayanan publik secara profesional, transparan, dan bebas dari praktek KKN. Artinya, setiap warga berhak mendapat layanan terbaik tanpa diskriminasi. Dan sebagai pengawas, kami memastikan program yang dibuat benar-benar berjalan sesuai rencana, aturan, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi, 3 peran ini saling melengkapi. ASN bukan hanya bekerja, tapi menjadi garda depan dalam memastikan pemerintahan dan pembangunan berjalan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta menjamin kesejahteraan ASN berhak mendapatkan penghargaan dan pengakuan berupa materi ataupun non-materi, yang mana hal ini sudah diatur dalam pasal 21 hingga 23. ASN berhak mendapatkan penghasilan berupa gaji dan upah, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas baik untuk jabatan ataupun individu, jaminan sosial yaitu ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Kemudian berhak mendapatkan lingkungan kerja yang baik, kemudian berhak mendapatkan pengembangan diri baik untuk pengembangan talenta dan karir maupun untuk pengembangan kompetensi, serta mendapatkan bantuan hukum berupa litigasi dan non-litigasi. Tapi ingat, hak-hak ini dapat dengan tanggung jawab yang besar, sehingga ASN harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang tinggi. Berdasarkan pasal 24, pegawai ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kemudian menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik serta kode perilaku ASN, menjaga netralitas, dan bersedia ditempatkan di seluruh NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima,
Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam tugas. Kesembilan, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan pihak lain. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mencari keuntungan. Kesebelas, memegang teguh nilai dasar dan menjaga reputasi dan integritas aparatur sipil negara. Kedua belas, melaksanakan ketentuan peraturan perundangan disiplin pegawai aparatur sipil negara.